bahwa kebebasan pers itu sebetulnya tidak dikasih. Benar. Tapi dia direbut, dirawat, dan diperjuangkan setiap hari. Ya. Selama masih ada satu jurnalis yang berani menulis benar, suara publik tidak akan pernah mati. Kita lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Beta Cerita Palu, selamat sore. Selamat bertemu kembali di podcast edisi berikutnya. Sore hari ini saya kedatangan kakak saya, sahabat saya. Di samping saya ini ada Ketua Aji, Iya. Agung Sumajaya. Iya. Apa kabar ini, Bang? Kabar baik, Bung Andre. Luar biasa ini, karena di tengah kesibukan mungkin ya Bang ya. Saya mengundang beliau ini mendadak. Dan Alhamdulillah, sore hari ini dapat bersama-sama di ruangan podcast Beta Cerita Palu. Kita akan membahas ini Bang, terkait dengan tema yang kemarin, aksi yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Rumah Jurnalis ya. Koalisi Rumah Jurnalis. Itu dengan tema Persulteng di bawah ancaman swasensor dan intimidasi. Iya, betul. Bagaimana Bang Agung melihat hal tersebut? Ya, jadi memang kemarin kita dari Koalisi Rumah Jurnalis itu turun melakukan aksi. Ya. Jadi bukan hanya tanggal 3 itu Hari Kebebasan Pers, tapi kita juga memperingati tanggal 1 Mei itu sebagai Hari Buruh. Hari Buruh. Di mana kita profesi jurnalis ini juga sebenarnya adalah buruh. Iya. Ya. Buruh yang kelihatannya elegan tapi kerja-kerjanya penuh tantangan. Iya, kesejahteraannya ya tidak jauh beda dengan buruh. Jadi di momen itu kita turun aksi menyuarakan keresahan kawan-kawan semua. Ya. Jadi kita dari Koalisi Rumah Jurnalis, di situ ada kawan-kawan dari AJI Kota Palu sendiri, kemudian IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi, kemudian teman-teman dari Pewarta Foto Indonesia, Asosiasi Media Cyber, dan juga kawan-kawan JBSI, dan semua organisasi pers yang bersolidaritas untuk menyuarakan keresahan mereka. Termasuk teman-teman dari adik-adik pers mahasiswa dan juga para aktivis dari kelompok masyarakat sipil juga bergabung di aksi tersebut yang kita gelar hari Minggu kemarin. Kemarin tanggal 3 ya? Iya, betul. Tanggal 3 Mei di titik nol Kota Palu. Iya. Kemudian di hari Senin tadi malam kita juga melakukan diskusi, temanya hampir sama yang Bung Andre sampaikan tadi, bahwa jurnalis saat ini dihantui berbagai tidak hanya intimidasi tapi juga ada swasensor dan self sensor, di mana itu semua menjadi salah satu tantangan pers di masa depan. Ya, seperti itu. Kalau bicara masalah intimidasi, swasensor, pimpinan kita, kita nggak usah bilang orangnya ya. Apa yang menjadi ketakutan terbesar teman-teman jurnalis, Bang? Ya, kalau kita berbicara soal kondisi hari ini kita berbicara soal rezim hari ini memang tidak sedang baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Kita merujuk ke data yang dimiliki oleh AJI Indonesia, dalam hal ini Aliansi Jurnalis Indonesia. Kurun waktu setahun 2 tahun terakhir ini memang meningkat kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis. Nah, kasus kekerasan itu sudah termasuk di dalamnya adalah swasensor, kemudian self sensor, di mana jurnalis atau media takut untuk memberitakan soal-soal yang sensitif yang sekiranya akan berdampak pada ancaman maupun intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Dan itu sudah terbukti ketika teman-teman Tempo terus menyuarakan kekritisannya dalam pemberitaan, maka mereka seperti kita lihat diteror oleh kepala babi, kemudian kawan-kawan jurnalis yang di lapangan kaca mobilnya dilempar. Itu semua semakin menunjukkan bahwa kondisi saat ini tidak baik-baik saja. Kemudian bagaimana di
Sulawesi Tengah. Ya. Nah, catatan Aji Palu sendiri di Sulawesi Tengah ini juga hampir sama kondisinya. Ya, kalau kita bilang kasus-kasus kekerasan itu sejalan dengan eksploitasi sumber daya alam yang ada di Sulawesi Tengah. Dan itu sudah menjadi informasi publik ya. Iya, seperti itu. Di mana ketika teman-teman mengkritisi soal isu-isu yang berkaitan dengan sumber daya alam, di mana ada pelanggaran aturan, pelanggaran ekologis di dalamnya, ketika diberitakan maka kawan-kawan akan mengalami intimidasi ataupun pengancaman dari orang-orang yang merasa tugas-tugas kita ini sebagai penghalang kerja-kerja mereka ataupun yang mereka sampaikan itu mereka ingin mencari nafkah kemudian diganggu oleh itu. Padahal tidak seperti itu. Kita kan menjalankan tugas itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dipercayakan publik kepada kita untuk menyampaikan informasi. Juga ada pencegahan juga di dalamnya sehingga lingkungan ataupun kondisi ekologis Sulawesi Tengah tidak semakin terus rusak akibat aktivitas-aktivitas eksploitasi lingkungan ini. Ya. Kalau kita bicara masalah swan sensor ini, Bang ya, seberapa berbahaya praktik swan sensor tersebut terhadap demokrasi dan hak publik untuk mendapatkan informasi, Bang? Ya, itu tadi saya bilang di awal bahwa akan ada informasi yang seharusnya publik tahu sebagai bentuk misalnya pencegahan yang tidak tersampaikan ke publik dengan alasan itu tadi. Apakah takut terancam jurnalisnya, terancam perusahaan medianya. Ancaman ini dari segala macam, baik itu kekerasan fisik maupun ancaman ekonomi. Ya, kita tahu sendiri kan, pers ini kan berdiri tidak hanya fungsi sosial kontrol sosialnya, tapi ada fungsi bisnis di dalamnya. Ya, kita tidak menafikan bahwa memang ada beberapa media yang bergantung pada misal kerjasama. Misalnya kalau dia menulis terlalu kritis, maka kerjasamanya akan dicabut. Gitu. Itu akan menjadi salah satu pertimbangan juga untuk media tersebut melakukan swasensor. Seperti itu. Sebenarnya kritikan itu perlu enggak, Bang, terhadap pemerintah daerah? Ya, sangat perlu. Saya pikir sangat perlu. Apakah itu dari kawan-kawan media, dari kawan-kawan aktivis, yang kemudian disuarakan kembali oleh kawan-kawan jurnalis lewat pemberitaan-pemberitaan yang sekiranya dimengerti oleh masyarakat, sehingga pemerintah ataupun pejabat negara itu tidak berjalan seenaknya. Ya, ada istilahnya masukan dari masyarakat bahwa Anda salah jalan, seharusnya seperti ini. Ya, seperti itu. Tapi fakta yang terjadi di Sulawesi Tengah ini kadangkala kritikan itu bagi mereka itu pengganggu. Kritik itu dianggap sebagai pil pahit, bukan vitamin bagi mereka untuk bagaimana lebih baik lagi, seperti itu kan. Bagaimana abang saya ini menanggapi terkait dengan kritikan yang diberikan kepada teman-teman jurnalis, tiba-tiba muncullah para pembela atau pahlawan-pahlawan yang kemarin sempat kita sebut itu buzzer-buzzer ini. Bagaimana melihat hal itu? Ya, saya rasa itu sah-sah saja selama apa yang mereka sampaikan itu kontra opini opini itu sah-sah saja, tidak ada masalah sebenarnya. Tapi yang menjadi masalah ketika mereka digunakan, ditugasi, kemudian dianggarkan menggunakan anggaran yang notabene-nya dari rakyat, seperti itu, ya kan? Ini seperti apa ya? Mohon maaf ya, kita sampaikan ini seperti bahasanya tukang cebok pejabat, seperti itu kan. Ketika ada yang kotor, mereka yang kemudian membersihkan itu, seperti membuat itu agar dipercaya oleh publik. Padahal faktanya tidak demikian. Harusnya mereka kalau memang menjadi, ya kita berbicara soal influencer, kalau mereka memang punya hati nurani yang dalam, pasti mereka tidak hanya mengambil satu sisi saja, tapi harus di sisi lain mungkin ada perbandingan begitu, data yang mereka juga sampaikan ke publik, sehingga publik yang menilai, oh ini tidak satu sisi saja. Seperti halnya teman-teman jurnalis melakukan kerja-kerja jurnalistik kan seperti itu.
kita tidak hanya berpaku satu sumber saja, tetapi ada sumber lain, misalnya kan seperti itu. Sehingga masyarakat atau publik yang menilai ataupun yang menerima informasi itu tidak setengah-setengah. Seperti itu. Atau cuma baiknya saja yang dilihat. Gitu, Bang Andre. Ini luar biasa nih, Bang ya. Kalau kita bicara terkait dengan masalah intimidasi, soal sensor itu sebenarnya sudah sangat melanggar daripada aturan daripada tugas-tugas jurnalistik itu sendiri, Bang ya. Bagaimana ini, Bang, terkait dengan rekan-rekan teman media pers yang sampai sekarang itu yang tadi Abang jelaskan itu masih mendapatkan serangan-serangan intimidasi? Apa sih yang perlu disiapkan oleh teman-teman jurnalis terhadap serangan-serangan tersebut? Ya, ini yang terus saya sampaikan bahwa teman-teman ketika mendapat serangan ataupun ancaman ataupun apalah bentuknya intimidasi, jangan hanya mereka sendiri yang tahu, tapi itu disampaikan ke organisasi pers, ke simpul-simpul jaringan kawan-kawan seperti LBH misalnya. Itu harus jangan disimpan sendiri, maksudnya, atau ditangani sendiri. Sampaikan kepada kami, dan kita harus bersolidaritas juga bersama-sama untuk melakukan advokasi ataupun mengawal kasus tersebut. Nah, memang sekarang ini yang jadi permasalahan juga ketika ada kasus yang dilaporkan, ketika organisasi pers bersatu, ketika menggalang kekuatan untuk agar kasus tersebut diproses secara hukum. Ya, ini kita berbicara daerah ya. Beberapa kasus yang kami kawal juga untuk dilaporkan hanya sampai di aduan. Nah, ini kemudian menimbulkan impunitas tersendiri bagi oknum-oknum tersebut, juga bagi kawan-kawan media yang memberitakan. Ketika mereka menerima ancaman, mereka pikir, yang kemarin saja tidak diproses, ngapain saya mau lapor lagi, seperti itu. Sehingga mereka pendam sendiri apa yang mereka alami, seperti itu. Bagaimana kekuatan daripada AJI itu sendiri, Bang? Terkait dengan pendampingan terhadap teman-teman yang mungkin mendapatkan serangan-serangan atau tidak ancaman. Beberapa tahun lalu memang kami seolah bekerja sendiri. Ada beberapa kawan-kawan juga yang memang satu semangat dengan kita, seperti kawan-kawan dari IJTI, kemudian PFI, AMSI, PWI, organisasi pers lainnya yang memang punya keinginan bersama bahwa kebebasan pers ini adalah harga mati yang harus kita kawal di daerah ini. Namun beberapa tahun terakhir kita juga mendapat bantuan ataupun dukungan solidaritas dari kawan-kawan aktivis masyarakat sipil. Nah, kami AJI menginisiasi untuk membentuk dengan kawan-kawan organisasi pers lain, membentuk namanya Komite Keselamatan Jurnalis, KKJ, sebagai wadah di mana lebih banyak menggalang kekuatan ketika kawan-kawan mendapatkan ancaman ataupun jenis-jenis kekerasan terkait dengan pemberitaan ataupun kerja-kerja jurnalistik. Seperti itu. Jadi sekarang sudah ada wadahnya, namanya KKJ Sulawesi Tengah. KKJ. Dan itu kantornya bukan di rumah jurnalis itu, Bang? Di situ juga. Sekretariat sementaranya di situ. Karena saya melihat itu beberapa teman-teman yang mengalami permasalahan itu solid selalu datang ke tempat tersebut. Dan kami di KKJ itu tidak mau melihat kamu dari organisasi mana. Berarti umum, Bang? Umum, terkait jurnalis, dia menjalankan kerja-kerja jurnalistik, wajib kita bela. Berarti teman-teman pers mahasiswa pun juga kami bela ketika mereka terjadi permasalahan seperti itu yang berkaitan dengan jurnalistik, kegiatan jurnalistik. Berarti tidak main-main ini peran daripada KKJ itu sendiri, Bang. Kalau kita bicara masalah langkah konkret yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjamin hak jurnalistik itu sendiri. Semuanya kan sudah diamanatkan dalam, saya pikir sudah jelas ya, ada Undang-Undang Pers nomor 40, kemudian ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kalau itu yang dijalankan pemerintah, saya pikir tidak perlu ada lagi mis-mis yang terjadi ataupun semacam intimidasi atau ancaman yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu jika pemerintah sendiri sebagai sumber informasi menerapkan apa yang sudah diamanatkan undang-undang. Seperti itu, Bung Andre. Seperti yang tadi ini, kemarin ini, belum kemarin ya, baru-baru ini ya, viral, mengeluarkan kata-kata yang kasar.
Kita sedikit membahas terkait dengan hal tersebut. Bagaimana rekan-rekan Aji menanggapi hal tersebut? Ya, kebetulan kami juga dilaporkan soal itu. Jadi secara resmi kami juga telah mengeluarkan pernyataan sikap ataupun rilis terkait kejadian tersebut yang memang tidak patut ya dilakukan oleh seorang pejabat publik. Kami sebutnya pejabat publik ketika diwawancara kemudian karena mungkin tidak senang dengan pertanyaan jurnalis tersebut kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Nah ini kan selain mencederai juga dirinya sebagai pejabat publik juga salah satu bentuk dari mengekangkan kebebasan pers, di mana mungkin bisa jadi dengan pernyataan tersebut jurnalis juga terintimidasi sehingga menghentikan wawancara, ya kan? Iya, dan tidak lanjut lagi. Padahal yang dia ingin tanyakan itu adalah yang berkaitan dengan kepentingan publik. Ya. Seperti itu, tidak ada personal misalnya seperti itu kan. Nah, ini yang akan menjadi presiden buruk ketika pejabat-pejabat publik di lingkungan pemerintahan gagap untuk berkomunikasi yang saya anggap itu karena mungkin sorotan ataupun kritikan dari luar yang menyerang pejabat tersebut sehingga membuat emosional ataupun psikologis narasumber tersebut mengeluarkan pernyataan tersebut. Iya. Terkait dengan seruan ini, Bang, apa seruan daripada Aji Kota Palu tersebut kepada pemerintah, aparat dan masyarakat terkait perlindungan pers? Ya, kan sudah jelas ya dalam undang-undang bahwa pemerintah melindungi setiap kerja-kerja jurnalistik dan juga memberikan informasi seluas-luasnya untuk kepentingan publik. Jadi saya harap jangan alergi ketika yang ditanyakan ataupun yang diberitakan itu soal kaitannya dengan kepentingan publik. Misalnya, saya contohkan soal anggaran dalam suatu OPD. Itu kalau sudah diulik atau wartawan sudah menanyakan banyak kepanasan. Ya, banyak yang alasan tidak ada di tempat ataupun memilih menghindar. Ya, saya pikir itu lebih elegan ketimbang harus memarahi wartawannya ketika bertanya, ya seperti itu. Nah, ini semua kan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebetulnya, transparansi, keterbukaan. Jangan hanya yang baik-baiknya saja yang ditujukan ke masyarakat, kan seperti itu. Kemudian fungsi edukasi juga ke masyarakat. Masing-masing dinas ini kan punya wewenangnya masing-masing. Itu yang disampaikan ke publik sebetulnya, sehingga masyarakat bisa tercerahkan. Seperti itu. Jangan sampai nanti semua tertumpu pada kepala daerahnya, seperti itu. Mereka takut berbicara karena tunggu kepala daerah yang berbicara. Nah, dengan begitu kan saluran informasi tidak akan sampai, tidak akan sampai ke masyarakat. Tapi bagaimana Abang ya, kita sharing ini Bang, menanggapi daripada masih ada kok beberapa pejabat daerah itu yang anti kritik. Padahal pejabat publik loh. Iya, betul. Bagaimana menanggapi hal tersebut? Seharusnya dari awal ketika mereka mendeklarasikan diri ingin menjadi kepala daerah, sudah harus siap juga dikritik. Karena kan kritik itu sebetulnya vitamin bagi dia untuk berbuat lebih baik lagi. Dan betul. Bagaimana menanggapi kritik itu, saya pikir masing-masing kepala daerah punya gaya masing-masing yang pasti akan menerima kritik itu sebagai bahan masukan untuk berbuat lebih baik lagi. Seperti itu, Bu Andre. Kita bicara kepada tugas-tugas daripada jurnalisme. Melihat daripada fakta-fakta di lapangan, intimidasi dan lain-lain. Apa sih pesan Aji itu sendiri melalui Abang terkait dengan jurnalis-jurnalis, rekan-rekan adik kita mungkin yang mentalnya masih lau-lau ya orang bilang yang takut bersuara terkait sebuah kebenaran. Memang kemarin momen tanggal 3 Mei itu Hari Kebebasan Pers itu kan bukan hanya kita formalitas turun ke jalan kemudian menyuarakan keresahan, tapi memang sebagai pengingat juga bahwa Hari Kebebasan Pers itu diraih, bukan pemberian, tapi diperebutkan dan juga dipertahankan, dan kita perjuangkan juga ketika ada informasi ataupun oknum-oknum yang tidak ingin dikritisi.
Iya. Nah, kaitannya dengan teman-teman jurnalis, kami ingin mengatakan bahwa jangan sendiri. Ya. Ya, jangan sendiri. Hmm. Kita bangun simpul-simpul kekuatan yang lebih besar lagi ketika ingin mengkritisi suatu persoalan yang sekiranya besar dan berdampak bagi keselamatan ataupun menjadi ancaman bagi media tersebut. Ya. Baik itu dari organisasi pers, teman-teman NGO, teman-teman LBH, sehingga ketika ada permasalahan, dia tidak sendiri, ada kawan-kawan lain ataupun simpul-simpul lain yang mampu untuk sama-sama mengawal ataupun memberikan jaminan keamanan bagi media tersebut. Begitu juga kawan-kawan pers mahasiswa. Ya. Di malam saya sampaikan ke mereka, kalian tidak perlu takut kalau misalnya selama ini kalian anggap kalian tidak terakomodir oleh undang-undang pers karena tidak berbadan hukum atau perusahaan. Kan teman-teman pers mahasiswa ini memang tidak punya payung hukum berupa perusahaan kan. Tapi saya bilang bahwa undang-undang pers itu berlaku universal. Benar. Siapapun yang menjalankan tugas-tugas jurnalistik sesuai kode etik jurnalistik maka wajib dilindungi oleh undang-undang pers. Begitu juga kawan-kawan pers mahasiswa, begitu juga dengan jurnalis warga, ya, yang kesemuanya akan dilindungi jika mereka bekerja sesuai dengan kaidah jurnalistik yang ada. Seperti itu. Ini tentu saja ini ya bahwa menjalankan sebagai jurnalistik itu tidak gampang, Bang. Iya, betul. Karena selain daripada tekanan, intimidasi dan lain-lain itu faktanya ada. Iya, betul. Dan itu suka tidak suka kita pasti akan melalui hal tersebut. Iya. Dan tidak dirasa nih, Bang. Iya. Kita berbicara asik sekali sehingga kita sudah ada di penghujung podcast kita hari ini, Bang Agung. Satu pertanyaan, Bang, untuk closing pertanyaan podcast kita pada sore hari ini. Pesan kepada publik tentang pentingnya menjaga pers yang merdeka dan independen. Ya, saya pikir masyarakat juga harus terus mendukung kerja-kerja jurnalistik karena sekali lagi kita bekerja untuk masyarakat, untuk publik, di mana pers sebagai mata dan telinga masyarakat itu harus tetap didukung karena negara demokrasi sejatinya perlu pers atau jurnalis. Sebagaimana kita ketahui, kita kan sering disebut sebagai pilar keempat ya. Benar. Pilar keempat demokrasi. Kalau satu pilarnya saja runtuh, maka akan hancurlah negara berdemokrasi ini. Nah, mungkin untuk menutup sesi podcast kita ini, saya ingin menyampaikan bahwa kebebasan pers itu sebetulnya tidak dikasih. Benar. Tapi dia direbut, dirawat, dan diperjuangkan setiap hari. Ya. Selama masih ada satu jurnalis yang berani menulis benar, suara publik tidak akan pernah mati. Kita lawan. Kita lawan. Ya. Oke, sahabat podcast, ini penutup daripada statement daripada abang saya ini luar biasa. Semoga menjadi motivasi, Bang, buat teman-teman bahwa kita tidak sendiri. Kita tidak sendiri. Kita bersama-sama membangun jurnalis itu yang jujur, yang benar, dan tetap berjalan di garisnya. Terima kasih, Bang Agung. Terima kasih, Bang, sudah mampir di ruangan podcast Beta Carita Palu. Sukses. Nanti kita podcast lagi nih, Bang, di edisi berikutnya. Siap. Sahabat podcast, terima kasih telah mendengarkan kami berdua bersama dengan Ketua Aji, dan sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.